Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, hai sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati. Ketemu lagi barengan sama Anggra di Warto Paseban, Warnaning Carito, Panembahan Senopati, Bantul. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Anggra. Apa kabar Mbak? Sehat dok, wah tuh keren ya dok ya. Oke, gimana kabar hari ini? Oke dok, sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya dok? Selalu. Harus. Oke, para sahabat dan mitra sejati, sudah ada bersama dengan saya Dr. Yuni Iswati Raharjani SPP, spesialis paru. Nggak salah ya dok saya nyebutnya. Ya, kenapa beliau ini ada bersama dengan Anggra di sini? Karena kita mau ngobrolin banyak hal terkait dengan Hari Paru Sedunia di tahun ini. Jatuh di tanggal 25 September 2021, betul ya dok ya? Iya. Temanya untuk Hari Paru Sedunia tahun 2021. Boleh diceritain dok? Ya, terima kasih Mbak Anggra. Jadi World Lung Day itu memang diadakan pada setiap tanggal 25 September. Ulang tahunnya gitu ya. Jadi itu memang kita sedunia merayakan Hari Paru Sedunia, dan di situ tahun ini tahun 2021 itu memang tema utamanya adalah peduli kesehatan paru kita, care for your lungs. Nah, beberapa subtema yang kita ada itu antara lain adalah vaksinasi, kemudian aktivitas fisik untuk kesehatan paru, dan juga macam-macam. Pada intinya adalah bagaimana caranya kita menjaga kesehatan paru kita. Juga ada berhenti merokok. Oh, oke. Intinya adalah merawat, menjaga dan menyayangi paru-paru kita. Iya. Banyak juga ya subtemanya, Dok. Kalau kita mau lihat satu dari sekian banyak yang tadi masuk dalam subtema, dikaitkan dengan sekarang nih yang lagi digalakkan oleh pemerintah adalah vaksin. Iya. Kalau berkaitan dengan vaksin, ini kan seberapa penting sih vaksin untuk kesehatan paru-paru kita gitu? Karena jujur nih, beberapa orang masih khawatir kan dengan adanya vaksin. Ya. Ya. Jadi memang yang sekarang sedang tren itu adalah vaksinasi COVID. Alasan utamanya adalah biar bisa nge-mall. Biar Jadi, bisa ngomong. Jadi syaratnya harus vaksin dulu. Tujuan utama kita vaksinasi COVID itu bukan untuk nge-mall ya Mbak. Iya betul. Jadi memang vaksinasi itu adalah salah satu usaha atau upaya untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Nah, vaksin itu apa? Vaksin itu adalah suatu zat aktif atau zat biologis yang dimasukkan ke dalam tubuh, bisa berupa virus utuhnya atau mungkin bagian-bagian dari virus, seperti itu tergantung dengan teknologinya, yang dimasukkan ke kita, ke tubuh kita, dengan harapan tubuh kita itu akan merespon zat biologisnya itu sehingga muncul antibodi atau kekebalan terhadap virus tersebut. Jadi sumber penyakit tersebut. Kemudian harapannya ketika suatu saat kok dilalai kita itu terkena atau terpajan kuman tersebut, virus tersebut, maka kita sudah punya sistem kekebalan. Jadi kita sudah punya tentara-tentaranya. Jadi tentaranya itu akan siap menyerang kalau memang suatu saat virus tersebut masuk ke tubuh kita. Harapannya seperti itu. Seandainya sampai kita jadi sakit karena virus tersebut, harapannya respon tubuh kita itu juga sakitnya itu enggak yang terlalu hebat. Jadi gejalanya hanya ringan saja. Enggak yang sampai teler-teler. Yang sampai harus pakai oksigen, pakai ventilator, harapannya seperti itu. Harapannya begitu ya. Berarti memang vaksinasi ini sangatlah penting. Enggak peduli untuk siapapun gitu ya. Jadi meskipun kita punya riwayat yang bermasalah dengan paru-paru, ini tetap bisa divaksin ya. Iya. Jadi pasien-pasien dengan penyakit-penyakit penyerta atau kita sebutnya adalah komorbid ya. Itu malah harus. Jadi itu memang jadi kayak semacam prioritas utama kita. Selain yang pertama tentu saja seperti yang kemarin awal-awal tenaga kesehatan. Itu betul. Karena kita menganggapnya bahwa
mereka terpajan, cukup Betul. banyak pajanan yang kena, sehingga kita prioritaskan pertama oleh pemerintah. Kemudian setelah itu baru orang-orang dengan faktor resiko tinggi, lansia, orang-orang dengan penyakit komorbid itu menjadi prioritas utama kita. Seperti itu. Tapi ada nggak dok, kayak misalnya kondisi-kondisi khusus bagi orang-orang yang ini utamanya dia sudah komorbid ya, komorbidnya adalah dia bermasalah dengan paru-paru begitu. Nah ini ada nggak kondisi-kondisi khusus yang membuat dia itu, oh ini jangan divaksin, oh ini nggak apa-apa divaksin, seperti itu, ada nggak sih? Ya. Jadi memang kita di perhimpunan kedokteran sesuai dengan spesialisasinya sudah punya itu kriteria-kriteria atau list-list penyakit-penyakit yang boleh vaksin, yang tidak boleh vaksin. Jadi saran saya memang sebaiknya konsultasi dulu kalau memang punya penyakit komorbid. Jadi pakai penyakit-penyakit penyerta, penyakit-penyakit bawaan, saran saya konsultasi ke dokter spesialis yang biasa menanganinya. Kalau untuk kasus paru sendiri pada prinsipnya asal kondisi pasien tersebut stabil, tidak ada serangan atau tidak ada keluhan yang berat seperti itu, pasien boleh vaksin. Itu. Jadi umpamanya kita ada sakit asma. Sakit asma dalam 1 bulan terakhir pasien tersebut tidak pernah ada serangan, tidak pernah harus masuk rumah sakit, masuk IGD untuk dilakukan inhalasi atau nebulizer, maka kita sudah mengizinkan pasien tersebut untuk divaksin meskipun dia memang saat itu sedang rutin menggunakan obat asmanya. Itu jadi boleh divaksin, aman ya, aman insya Allah. Kemudian untuk kasus pasien umpamanya sedang sakit TBC, sedang pengobatan paru-paru TBC, kemudian atau infeksi-infeksi yang lain. Nah kalau untuk kasus-kasus TBC itu asal sudah di atas 2 minggu pengobatan, terus kemudian pasien juga tidak ada keluhan yang akut seperti demam, batuk yang produktif, sesak nafas yang berlebihan, itu diizinkan untuk vaksin. Ikut vaksin. Gitu. Sebenarnya pada prinsipnya asal tidak ada gejala-gejala respirasi yang memang cukup berat atau akut, itu diizinkan untuk vaksin. Itu yang menilai berat atau enggaknya itu tetap berarti kan ahlinya gitu ya. Jadi tetap harus ke ahli ya. Dokter spesialisnya yang memegang. Gitu. Dokter, kalau yang kita tahu sekarang di Indonesia khususnya di daerah wilayah kita Bantul gitu ya, ada beberapa merek vaksin gitu kan. Ada beberapa merek vaksin yang memang itu resmi gitu, itu resmi digunakan di wilayah kita gitu. Cuman kadang orang-orang tuh milih-milih gitu. Jadi kalau yang vaksinnya merek ini aku nggak mau, katanya nanti akan begini efeknya, katanya nanti begini alias kipi gitu ya. Jadi padahal kan masing-masing orang bisa jadi beda kan, karena kondisinya emang beda. Nah ini gimana nih dokter? Ya memang saat ini yang beredar itu macam-macam mereknya dan mengingat keterbatasan jenis vaksin, jumlah vaksin yang ada di Indonesia itu, maka kalau dari kami perhimpunan itu tidak ada merek-merek tertentu yang boleh tidak boleh untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi kami menganggap bahwa semua merek itu pada prinsipnya adalah vaksinnya baik, bagus. Nah jadi apapun mereknya, apapun komorbidnya, asalkan dia kondisinya stabil dan sudah diizinkan oleh dokter yang merawatnya untuk vaksin, maka boleh. Tidak ada kondisi-kondisi khusus sampai saat ini. Cuman memang kadang pada beberapa pasien yang ketakutan itu adalah kipinya. Iya, betul. Kipinya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Betul. Jadi hampir semua vaksin itu ada kipinya. Tetapi memang tiap pasien bisa beda-beda. Nah, itu kita tidak bisa menggeneralisir kejadian-ikutannya itu. Jadi memang ada yang katanya kalau pakai AstraZeneca, maaf sebut merek, itu keluhannya begini. Tapi ternyata ada juga beberapa orang yang aman-aman aja tuh gitu. Biasa aja. Jadi, gitu biasa ya. aja. Jadi katanya pakai merek A itu lebih ringan gejalanya, sehingga kualitasnya lebih
rendah. tetap aja antara yang pakai vaksin dan yang nggak pakai vaksin itu klinisnya jauh lebih ringan yang sudah vaksin. Kenyataannya seperti itu. Tapi kalau ada pertanyaan kadang beberapa pasien, apakah setelah vaksin itu kita pasti tidak kena COVID? Jawabannya vaksin itu tidak untuk menolak penyakitnya tersebut. Jadi belum tentu ketika sudah vaksin maka pasti tidak akan kena. Itu tidak ada jaminan 100%. Kita tahu bahwa ini adalah penyakit baru. Betul. Dan semuanya masih dalam taraf penelitian. Jadi memang vaksin ini tujuan utamanya adalah harapannya kalau sampai terkena itu klinisnya tidak berat. Itu yang pertama. Kemudian ketika sudah tervaksin semua, itu sebagian besar pasien-pasien orang-orang di penduduk itu di lingkungan sekitar kita sudah tervaksin, tentu harapan kita adalah terbentuk suatu herd immunity. Jadi kekebalan komunitas di lingkungan tersebut. Ketika ada beberapa sekian persen dari penduduk itu yang memang tidak diizinkan untuk vaksin karena faktor resikonya atau mungkin karena faktor usia dan lain-lain, harapannya dia ikut terlindungi dari lingkungan sekitarnya yang sudah terkena, sudah tervaksin seperti itu. Jadi memang prinsip vaksin itu sejak zaman dulu kala seperti itu. Dari sejak zaman tahun vaksin cacar yang akhirnya dinyatakan bebas cacar, kemudian vaksin polio yang akhirnya kita dinyatakan bebas polio, itu memang target utama kita adalah membentuk suatu herd immunity. Itu. Ternyata kasus-kasus yang terjadi belakangan ini tidak hanya karena mereka belum vaksin, jadi mereka kena COVID gitu ya. Cuman mereka yang sudah vaksin itu yang tadi dokter sebutkan bahwa vaksin tidak menjamin bahwa orang itu kemudian tidak tertular, orang itu kemudian tidak mengalami virus itu masuk gitu ya. Nah, kemarin-kemarin sempat ada terjadi bahwa dia sudah vaksin, kemudian dia terpapar begitu. Nah, ini harapannya kan dia tidak separah kalau orang yang belum vaksin begitu ya. Tapi ada beberapa di antara mereka yang kemudian meninggal. Itu kan nggak jaminan juga ini dong. Gimana itu dok? Pada akhirnya kita hanya bisa berkata bahwa umur itu di tangan Tuhan ya. Betul. Cuman memang perlu kita lihat beberapa pasien yang sudah vaksin itu kita lihat bagaimana komorbidnya, kemudian usianya, terus sudah berapa lama jarak vaksin dengan terinfeksinya, seperti itu, apakah sudah terbentuk antibodi dalam tubuhnya pasca vaksin, kayak itu memang ada banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi memang dari beberapa penelitian itu ternyata antibodi kita itu baru terbentuk sempurna atau maksimal itu setelah sekitar 1 bulan pasca vaksin kedua. 1 bulan pasca vaksin kedua. Jadi memang sistem kekebalan maksimal kita yang terbentuk seperti itu. Nah, apakah vaksinnya itu bisa berjalan seumur hidup? Jadi kekebalannya bisa seumur hidup, sampai saat ini masih dalam taraf penelitian. Tetapi untuk sementara ini memang ada beberapa yang menyatakan bahwa bertahan sampai 6 bulan. Seperti itu. Vaksinnya bertahan sampai 6 bulan. Seperti itu. Tapi itu masih dalam taraf penelitian yang berjalan. Kayak gitu. Dok, kalau kita melihat ke kondisi RSUD Panembahan Senopati yang sekarang ini berjalan, layanan vaksin di tempat kita, menurut dokter bagaimana? Beberapa kali kita sudah mengadakan vaksin secara gratis begitu. Menurut dokter bagaimana? Apakah ini sudah cukup baik? Sebenarnya sudah cukup baik. Cuman memang kalau hanya mengandalkan di RSUD saja dengan wilayah yang seluas ini, kemudian penduduk juga yang sebanyak ini, memang kalau menurut saya masih kurang ya, kurang banyak sekali. Sehingga harapan saya sih nggak hanya RSUD saja yang menjadi center-center vaksin. Dan memang kalau saya lihat puskesmas akhirnya menjadi center vaksin, terus beberapa institusi-institusi, beberapa
kantor-kantor besar seperti TNI dan lain-lain, itu mereka juga mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah mengadakan vaksin, dan itu menurut saya cukup bagus dan cukup efektif. Kemudian kebijakan masuk mall harus pakai kartu vaksin, harus masuk dulu ke link gitu ya. Naik pesawat, naik kereta harus ada kartu vaksin, itu kok menurut saya cukup efektif ya. Gitu ya. Ternyata masyarakat Indonesia harus diancam seperti itu. Ya sebenarnya bukan ancaman ya, bukan ancaman karena itu memang pilihan. Jadi pemerintah setahu saya tidak mewajibkan semuanya harus wajib, kalau enggak didenda atau kalau enggak dihukum seperti itu. Tapi memang ada semacam sanksi sosial, dan kalau seperti itu saya juga cukup senang karena responnya ternyata cukup bagus. Gitu ya. Jadi sebenarnya tenaga kesehatan jadi kayak sangat terbantu dengan itu gitu. Betul sekali. Melihat respon masyarakat yang seperti itu saya cukup senang sekali. Iya betul. Ya, yang sekarang banyak di beberapa wilayah, kemudian mereka yang memang belum vaksin, saat-saat terakhir sekarang ini mulai mencari, mulai bertanya, besok kalau ada informasi vaksin kasih tahu ya, kabarin ya, semacam gitu ya. Iya betul, respon masyarakat saya sangat gembira. Setiap ketemu, dok ada info vaksin di mana, terus seperti itu. Oh ternyata masyarakat cukup gembira menyambut vaksin. Padahal sebelumnya ketika dijadwal, nggak mau, saya mau nunggu merek ini, saya mau nunggu merek ini. Aduh, gitu. Besok aja lah gitu ya. Nah giliran sekarang sudah, tapi sepertinya memang harus harus melihat dulu kemarin itu. Jadi kayak ngamatin dulu. Kalau divaksin tuh nanti kayak apa sih? Kalau nggak divaksin kayak apa sih? Nyatanya sekarang juga orangnya yang sudah divaksin begini gitu ya. Tapi tetap kayak harus ada contoh-contoh gitu ya. Betul. Masyarakat kita ya. Harus buktiin dulu gitu. Baru harus lihat dulu. Dan memang kalau saya lihat kejadian ikutan pasca imunisasi ini, KIPI-nya itu untuk kasus-kasus vaksin COVID juga nggak terlalu banyak kalau menurut saya. Mungkin kalau di persentase nggak terlalu tinggi. Cuman saya kok kurang hafal persentasenya, mungkin dari Dinas Kesehatan yang lebih tahu. Cuman yang masuk ke rumah sakit, dirawat inap karena KIPI gitu nggak terlalu banyak. Dan itu masih dalam taraf yang wajar-wajar saja. Masih dalam taraf yang gitu wajar. Apalagi ini vaksin baru, seperti itu menurut saya masih sudah responnya nggak terlalu berat, nggak terlalu hebat seperti itu. Intinya vaksin harus lanjut terus sampai dengan targetnya pemerintah tercapai. Begitu ya. Kita mendukung vaksinasi terus gitu ya, Dok. Dukung vaksinasi terus. Ini saya masih nunggu vaksin untuk anak-anak. Iya betul. 12 tahun. Ya, karena yang sekarang yang untuk ibu hamil kan udah ada nih, Dok, udah ada, ya. Dan jadi, kayaknya rumah sakit udah ada kemarin ya. Sudah belakangan ini ya kemarin ya. Setahu saya rumah sakit RSUD juga mensupport untuk kasus-kasus ibu hamil yang tadinya belum diizinkan untuk vaksin, betul. Akhirnya mendapat izin untuk vaksin. Iya, betul. Itu cukup banyak yang datang untuk vaksin, dan artinya responnya masyarakat bagus. Sendiri cukup baik gitu ya. Oke. Terus anak-anak di atas 12 tahun itu juga sudah bagus. Sekolah-sekolah. Jadi sekarang vaksin memang menyasar ke sekolahan-sekolahan. Iya, betul. Nah, harapan saya beberapa vaksin yang saat ini sedang penelitian untuk anak-anak di bawah 12 tahun itu segera meluncing. Kalau di luar negeri sudah ada beberapa merek yang memang sudah terbukti aman untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Itu khusus untuk anak-anak atau bisa untuk yang? Sebenarnya merek yang sudah beredar. Jadi itu memang beberapa merek yang sudah beredar, itu sudah ada penelitiannya. Beberapa menyatakan bahwa aman untuk anak di atas 5 tahun seperti itu. Nah, cuman kalau yang untuk Indonesia, karena kan memang harus ada approval dulu. Melalui beberapa pintu. Ya, harapan saya sebelum akhir tahun lah itu semua sudah diizinkan untuk vaksin gitu. Oke, siap. Pokoknya kita mendukung vaksinasi begitu ya. Betul. Untuk kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Baik, Dok. Sebelum kita closing, kiat-kiat untuk tetap menjaga paru-paru kita tetap sehat untuk masyarakat Bantul dan sekitarnya. Ya, sebenarnya kita masih dalam masa pandemi seperti ini COVID. Jadi memang kiat-kiat untuk
pencegahan COVID itu menurut saya masih relevan. Yang pertama adalah tentu saja vaksinasi, kedua itu kita melaksanakan 5M, jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilisasi dan menghindari kerumunan itu cukup penting. Kemudian juga untuk dari tingkat pemerintahan sendiri 3T, testing, tracing, treatment itu juga cukup berlaku. Jadi memang vaksin itu bukan satu-satunya cara untuk menghindari terinfeksi COVID, tapi 3 komponen itu juga harus kita laksanakan seperti itu. Terus selain itu juga sesuai dengan tema World Lung Day kita, bahwa kita harus peduli terhadap kesehatan paru, selain melakukan vaksinasi, kemudian 5M, 3T untuk mencegah COVID, kita juga harus selalu menjaga kesehatan paru kita dengan olahraga fisik yang cukup. Olahraga itu juga cukup penting karena kesehatan paru itu adalah sebenarnya kunci dari semuanya. Ketika paru kita sehat, nafas kita juga cukup nyaman, akibatnya oksigenasi ke seluruh tubuh itu juga bagus, membaik. Seperti itu harapannya, tidak mudah sakit. Siap dokter. Oke, itu dokter. Baik, para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati, sedikit waktu yang kita punya kita sudah pakai untuk ngobrol dengan Dr. Yuni Iswati Raharjani, spesialis paru yang aktif bekerja di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Oke, ketemu lagi berikutnya. Semoga sama Anggra lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.